wa ta'ala. Ikhwan fi din rahimani wa rahimakumullah. Inilah dia kaidah yang ketiga yang perlu kita pahami, ilmu dan amal saleh. Ilmu yang bermanfaat dan amal yang saleh. Ingat, antum punya ilmu, antum praktikkan. Urung ya bro, ilmu itu lamun dipraktikannya. Suatu contoh suruh ida pada ngerubah bokti ya mahasiswa ini berubah. Hilang dalam bukti yang namanya. Ingat kata Ali radhiyallahu anhu, al-ilmu yuhtafu bil amal. Ilmu itu dipanggil dengan amalan. Wa in ajabahu wa illa irtahal. Kalau diterima langsung dipraktikkan berarti akan diam ilmu itu. Kalau tidak, aduh dengan diemili temumbe mulut ini hilang ya. Dan sunnah-sunnah yang lainnya kita berusaha praktekkan. Kita saling bantu. Dan ingat, minta dulu pertolongan kepada Allah. Itulah sebabnya rahasia Allah menggandengkan antara ibadah dengan isti'anah, minta tolong. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu lah kami beribadah dan hanya kepadamu kami minta tolong. Artinya kalau beribadah tanpa pertolongan Allah tidak mampu kita. Itulah sebabnya Nabi mengajarkan kepada Anas zikir atau doa sebelum salam atau sudah salam, Allahumma a'inni ala dzikrika, ya Allah bantulah aku untuk mengingatmu. Coba bayangkan, bantu aku untuk mengingatmu. Jadi hatta amal soleh pun perlu kita bantuan kepada Allah. A'inni ala dzikrika wa syukrika, dan mensyukuri nikmatmu, wa husni ibadatik, supaya bagus aku beribadah juga kepada aku, bantu aku ya Allah. Diminta, setiap kita mendengar sunnah, kita minta bantuan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah inilah dia yang bisa disampaikan pada pagi ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Dan insya Allah nanti malam ada kajian kita. Ya, datang Ustaz dari Surabaya, Ustaz Abdurrahman Thayyib. Adapun Abu Zubair, dia minta izin, minta maaf karena putranya lagi sakit, dia tidak bisa datang dari Sumatera. Ya, jadi insya Allah Ustaz Abdurrahman Thayyib LC akan mengisi nanti malam antara maghrib dan isya. Kita sampaikan kepada yang tidak hadir. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala, amma ba'd. Ba'dul qawaid fil manhaj salafi, beberapa kaidah dalam manhaj salaf. Yang pertama, kaidah dalam mengajak kepada yang baik dan mencegah dari perbuatan yang mungkar. Kaidah yang kedua, kaidah dalam beribadah. Kemudian kaidah yang ketiga, agama ini berkisar antara ilmu yang bermanfaat dan amalan yang saleh. Rabi'an, kaidah yang keempat sekarang, qaidatu inna dar'al mafasidi muqaddamun ala jalbil masalih. Menolak kerusakan dan mafsadah lebih utama dari mendapatkan kebaikan. Menolak mudarat lebih utama dari mendapatkan manfaat. Wa dalilu li hadhil qaidah, dalil dalam kaidah ini qauluhu ta'ala, firman Allah Subhanahu wa ta'ala dalam surah Al-An'am ayat 108, wala tasubbul ladzina yad'una min dunillah fayasubbullaha adwam bighairi ilm. Janganlah kalian mencela orang-orang yang menyembah selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan kalian mencela berhala-berhala yang disembah selain Allah Subhanahu wa ta'ala, yang akibatnya mereka akan menyembah Allah adwam bighairi ilm, dengan penuh permusuhan tanpa ilmu. Dia akan mencela Allah Subhanahu wa ta'ala. Faharramallahu sabba alihata al-musyrikin. Allah mengharamkan untuk mencaci maki Tuhan-tuhannya orang musyrikin, ma'a kaunis sab ghaidhan wa hamiyatan lillah. Padahal mencela Tuhannya orang musyrikin itu karena kita marah, karena solidaritas, karena kecintaan kita, atau karena rasa wala kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa ihanatan li alihatihim, dan untuk menghinakan tuhan-tuhan orang musyrik. Laikaunihi dzari'atan ila sabbihimullah. Kenapa dilarang? Karena jangan-jangan kalau kita cela Tuhan mereka, mereka mencela Allah. Lebih besar bahayanya. Maka dengan demikian kaidah ini ditempatkan apabila bahayanya itu lebih besar dari manfaatnya, baru menolak mudarat lebih utama dari mendapatkan manfaat. Bukan semua masalah. Nah, ini dia.
Lamun selapu masalah burung itu mau si kena no. Ya, jadi ini menolak kemudaratan lebih utama dari mendapatkan manfaat apabila mudaratnya lebih besar dari manfaatnya. Mencela Tuhannya orang musyrikin boleh, tetapi apanya? Mudaratnya lebih besar. Apa yang dicela? Allah subhanahu wa ta'ala dicela nanti. Bahkan besar ini. Ya, kalau kita dicela masih mending, tapi kalau mencela Allah, la haula wala quwwata illa billah. Baik. Likaunihi dzari'atan ila sabbihimullah, karena ini jalan untuk mereka mencela Allah subhanahu wa ta'ala. Wa kana maslahatu tarki masabbatillah ta'ala arjah min maslahati sabbina li alihatihim. Dan maslahat meninggalkan mencela Allah Ta'ala lebih besar, lebih utama dari maslahat mencela Tuhan-Tuhan mereka. Jadi maslahatnya supaya jangan mereka mencela Allah tentu lebih besar. Mudaratnya mereka mencela Allah jelas lebih besar juga. Dengan demikian, jangan cela Tuhannya supaya jangan mencela Allah subhanahu wa ta'ala. Hukum asalnya mencela Tuhannya boleh. Tetapi karena bahaya lebih besar kalau kita cela Tuhan mereka, berakibat Allah dicela, maka kita jangan mencela Tuhan mereka. Dalil yang kedua, wajah fi hadits Aisyah radhiyallahu anha anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala. Dalil yang lain menunjukkan apabila mudaratnya lebih besar, manfaatnya sedikit, maka kita dahulukan apa? Dahulukan menolak mudarat daripada mendapatkan manfaat. Hadis Aisyah radhiyallahu anha. Anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, bahwa Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ya Aisyah, wahai Aisyah, laula anna qaumaki hadithu ahdin bijahiliyatin, seandai kata kaummu tidak baru masuk Islam, la amartu bil bait, saya akan perintahkan Ka'bah ini fahudim, akan dihancurkan, fa adkhaltu fihi ma ukhrija minhu wa alzaqtuhu bil ar, saya akan masukkan apa yang dikeluarkan dan saya akan tempelkan pintunya dengan tanah. Taib. Karena Ka'bah yang dibangun oleh Nabi Ibrahim itu Al-Hatim, termasuk yang bentuknya lingkaran U itu termasuk Ka'bah. Jadi Ka'bah ini persegi panjang dan memiliki 2 pintu. Masuk dari satu pintu, keluar dari satu pintu. Taib. Kenapa kok begini sekarang bentuknya? Ini dibiarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sebenarnya Nabi berkeinginan untuk merubahnya seperti Nabi Allah Ibrahim yang memanjang, sehingga dikatakan orang sini Hijr Ismail itu bagian dari dimasukkan oleh Nabi sebenarnya keinginannya. Tetapi karena orang Islam Makkah itu baru, orang jahiliyah Makkah itu baru masuk Islam, kalau dirubah nanti khawatir dia itu bubar Islamnya. Kaget dia nanti. Maka Nabi maslahat merubah itu kecil. Mudarat merubah ini besar. Lari dari Islam, biarkan dulu sementara. Selama masih boleh, kenapa tidak? Ini dia. Selama masih boleh, kenapa tidak? Tapi kenapa kok bisa begitu? Jadi di zaman Quraisy hancur dia Ka'bah ini karena banjir. Maka orang-orang Quraisy mengumumkan kepada masyarakatnya, silahkan kumpulkan harta kalian yang bersih, harta kalian yang suci, yang tidak riba, katanya. Itu kita pakai membangun Ka'bah. Nah, harta yang halal itu hanya sampai seperti bangunan sekarang ini. Sampai sanalah dibangun dia. Subhanallah. Orang kafir tahu nama haram juga. Dan tahu dia untuk lillah itu yang bagus-bagus. Nah, itu sebabnya bangunan Ka'bah itu ya posisi besar sekarang ini, besarnya sejak zaman Quraisy. Karena di zaman itu terjadi
terjadi banjir